Pesawat Kepresidenan Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto beserta rombongan resmi mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Sabtu 27 September 2025 pukul 15.30. Kedatangan Presiden Prabowo usai menuntaskan rangkaian lawatan luar negeri ke 4 negara mitra strategis yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada, dan Belanda, menjadi penanda berakhirnya perjalanan diplomatik yang padat selama hampir 2 pekan terakhir. Setiba di tanah air, Presiden Prabowo langsung disambut jajaran pejabat tinggi negara. Turut hadir Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggaraka Prabowo, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Kehadiran para pejabat tersebut menegaskan arti penting lawatan Presiden yang bukan hanya simbolik, tetapi juga menghasilkan berbagai capaian konkret. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kunjungan ini membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Ia menyebutkan, meski perjalanan panjang dan cukup melelahkan, namun hasil yang dicapai sepadan dengan energi yang dikeluarkan. Menurut Prabowo, sambutan positif yang diterima dari berbagai pemimpin dunia menunjukkan adanya pengakuan terhadap posisi Indonesia sebagai negara besar dengan peran strategis di kancah internasional. Ia menilai, lawatan ini akan memperkuat diplomasi Indonesia, sekaligus membuka ruang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Agenda paling penting dalam kunjungan ke Amerika Serikat adalah penyampaian pidato Presiden Prabowo di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di forum tersebut, Prabowo menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendorong penyelesaian damai untuk konflik global, terutama tragedi kemanusiaan di Gaza. Pidato tersebut mendapatkan sambutan positif dari sejumlah pemimpin dunia yang melihat Indonesia mampu memainkan peran sebagai mediator. Bahkan, Prabowo menyebut beberapa kepala negara langsung menghubunginya untuk menyampaikan apresiasi atas sikap Indonesia yang menekankan keadilan dan perdamaian. Selain agenda diplomasi di PBB, kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada juga mencatatkan sejarah penting. Indonesia dan Kanada secara resmi menandatangani Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA. Kesepakatan perdagangan bebas ini telah dinegosiasikan selama bertahun-tahun dan akhirnya mencapai titik temu di bawah kepemimpinan Prabowo. Kesepakatan ini diharapkan akan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, sekaligus meningkatkan arus investasi dan kerjasama di bidang energi, digital, serta sektor berkelanjutan. Perjalanan Presiden juga mencakup kunjungan kenegaraan ke Belanda. Di Den Haag, Prabowo diterima langsung oleh Raja Willem-Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huistenbosch. Salah satu momen penting adalah penyerahan 30.000 artefak bersejarah oleh Belanda kepada Indonesia yang dinilai sebagai langkah maju dalam hubungan kedua negara. Selain itu, Ratu Maxima yang dikenal sebagai pakar keuangan internasional juga berencana berkunjung ke Indonesia pada November 2025 untuk berdiskusi dengan para ahli mengenai literasi keuangan masyarakat. Upaya ini akan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil agar lebih melek finansial. Selama lawatannya, Presiden Prabowo mengaku menerima banyak apresiasi dari pimpinan dunia. Sikap Indonesia yang selalu menekankan jalan tengah dan solusi substantif dalam menyelesaikan konflik global dinilai sebagai kontribusi penting di tengah ketegangan geopolitik. Kepulangan Presiden Prabowo Subianto ke tanah air bukan hanya menandai selesainya sebuah lawatan diplomatik, tetapi juga membuka babak baru bagi posisi Indonesia di panggung dunia. Dengan capaian di bidang ekonomi, politik, dan budaya, kunjungan ini diharapkan memperkuat fondasi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam percaturan global.